Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah peringatan dari Musa mengingatkan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan agar mereka selalu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya. Sahabat delima yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikehendaki oleh Allah? Yang pertama adalah seperti yang Dia katakan, Dia adalah Allah yang cemburu. Karena itu bangsa Israel diperintahkan supaya mengasihi Dia, supaya jangan menyembah Baal. Karena Allah adalah Allah yang cemburu dalam bentuk apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam air. Sahabat delima yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, hanya satu penyelamat kita, yaitu Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dianjurkan supaya setia hanya kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita, baik kita dalam sukacita, baik itu kita di dalam duka cita, kita tetap setia hanya kepada Allah. Kita dimintakan supaya taat kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya, seperti Yesus yang taat melakukan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia ini, menebus kita dari dosa sampai Dia mati di kayu salib. Marilah kita setia dan taat hanya kepada Allah, menuruti perintah-Nya. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak. Dia menyuruh anaknya yang paling besar, yang pertama, untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Lalu anak ini yang pertama ini mengatakan, "Iya ayah," tetapi dia tidak pergi, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Lalu sang ayah pergi kepada anaknya yang kedua. Dia menyuruh anaknya ini untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu si anak ini mengatakan, "Tidak ayah, saya tidak mau." Tetapi setelah dia mengatakan itu, timbul penyesalan dalam hatinya dan pergi melaksanakan yang diperintahkan oleh ayahnya. Siapakah di antara yang 2 ini yang melaksanakan perintah dari ayahnya? Tentu anak yang kedua. Tetapi alangkah bahagianya, alangkah baiknya bila kita mengatakan iya kepada Allah Bapa kita, dan sekaligus kita melaksanakan kehendak-Nya, menuruti kehendak-Nya dan melaksanakan kehendak-Nya, dan hanya menyembah kepada Tuhan kita Allah Bapa. Apa janji Allah kepada orang yang menuruti perintah-Nya, yang hanya menyembah kepada Dia? Apa yang kita minta kepadanya, kita memperolehnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sahabat delima, yang kedua adalah di Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Berbahagialah kita bila kita tetap bersama dengan Tuhan dan menyembah Dia dan menuruti perintah-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Kita akan tetap mendapat kasih setia Allah di dunia ini dan di akhir nanti, di kehidupan kita bersama-sama di sorga dengan Tuhan kita, di kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita, orang-orang yang ditebus-Nya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.